Terus ditanya dong mau bawain apa. Dan ternyata teman-teman tahu nggak minta dibawain apa? Hai teman-teman semua, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi dengan aku, Shelly, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali ngeklik video Kritis. Semoga kalian suka dengan video ini. Nah, di episode Kritis kali ini, aku akan membagikan kisah mistis yang dialami oleh kakak sepupu aku sendiri. Nah, kita kasih nama samaran aja, namanya adalah Andi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran nih, ditonton sampai habis ya. Oke, jadi cerita ini bermula dari sepupu aku, Ko Andi. Jadi biasanya aku tuh manggilnya Koko ya. Nah, si Ko Andi ini udah lulus kuliah dan dia bekerja di suatu perusahaan selama lebih kurang 2,5 tahun. Nah, di saat itulah dia bertemu dengan perempuan bernama Cika dan mereka itu berpacaran selama 2 tahun. Dan si Ko Andi dan Cika ini tuh serius kayak pengen lanjut ke jenjang pernikahan. Nah, tapi si Cika ini suka protes ke Ko Andi karena si Ko Andi selama 2 tahun pacaran gak pernah mengajak Cika ke rumah Ko Andi. Dan si Cika merasa si Ko Andi ini mungkin gak serius kali sama dia. Masa gak pernah diajak ke rumahnya, gak pernah diajak kenalan juga ke keluarganya gitu. Katanya serius. Nah, maka dari itu dia protes terus ke Ko Andi. Dia mendesak Ko Andi buat ngajak si Cika ke rumahnya. Tapi Ko Andi ini gak mau, dengan berbagai alasan deh dia nolak permintaan si Cika. Tapi sebenarnya ada alasan di balik itu. Nah, teman-teman tahu gak apa? Ya, jadi nih sebenarnya nih pas masa-masa si Ko Andi kuliah, nah Ko Andi kan punya pacar. Nah, jadi setiap pacar Ko Andi yang datang ke rumahnya akan selalu kayak putus gitu. Jadi sepulangnya dari rumah Ko Andi, mereka jutekin Ko Andi dan minta putus. Dan itu berulang kali, gak cuma sekali, kayak 2 kali, 3 kali. Nah, maka dari itulah si Ko Andi gak pernah mau bawa kayak si Cika ini ke rumahnya. Karena kan si Ko Andi mikir ini udah mau ke jenjang pernikahan nih, mau diseriusin nih si Cikanya. Tapi si Cika protes, si Cika bilang kalau kamu gak serius sama aku, ya gimana? Kamu itu gak pernah membawa aku ke rumah kamu. Akhirnya si Ko Andi minta dong saran ke keluarganya. Lalu keluarganya bilang, udah gak apa-apa itu kan dulu, sekarang mungkin udah gak apa-apa kali. Nah, akhirnya si Cika diajaklah ke rumah Ko Andi. Nah, pada hari itu adalah hari Minggu, si Cika dan Ko Andi libur kerja. Jadi mereka main ke rumah Ko Andi. Nah, si Cika seneng banget karena keluarga Ko Andi ini friendly dan suasana rumahnya juga nyaman. Nah, jadi setelah makan siang, setelah ngobrol, si Cika ini kayak mengantuk gitu. Dan izin buat tidur di kamar adiknya si Ko Andi. Nah, pas lagi tidur siang gitu, si Cika ini bermimpi. Di dalam mimpinya, si Cika itu lagi jalan-jalan keliling rumah Ko Andi. Dan tiba-tiba dia mendengar kayak ada suara perempuan menangis terseduh-seduh. Nah, si Cika yang penasaran mencari sumber suara itu dan sampailah dia di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu si Cika itu ngeliat kayak ada satu perempuan, pakaiannya adalah pakaian tradisional Cina yaitu pakai congsam, lagi nutup wajahnya menangis terseduh-seduh. Nah, si Cika ini bingung dong ini siapa, terus ditanya, hai kamu siapa, kenapa kamu nangis? Tapi nggak dihiraukan nih. Kemudian Cika nanya lagi, kamu siapa ya? Kok nangis di sini? Kamu siapa? Ada apa nangis-nangis? Kemudian perempuan itu langsung menatap si Cika, tapi dengan nangis gitu, tapi nangisnya adalah nangis darah. Jadi keluar darah. Sambil ngomong, jauhin si Andi, jauhin Andi. Andi itu punya aku. Kamu jangan ganggu kita. Nah, si Cika yang kaget langsung terbangun dari mimpinya.
Tapi dia mikir, oh mungkin itu udah mimpi. Jadi pas dia bangun itu udah maghrib ya. Nah, jadi si Cika mikir itu mimpi, dan dia nggak menceritakan hal itu kepada si Ko Andi karena mikir kan mimpi. Nah, minggu depannya si Cika main lagi nih ke rumah si Ko Andi. Nah, pas dia main, pada saat itu di rumah keluarganya si Ko Andi lagi menghadiri acara undangan. Jadi mereka nunggu di rumah lah gitu. Nah, jadi pada saat itu si Cika itu lagi ke kamar mandi. Dan pas lagi di kamar mandi itu tiba-tiba Cika mendengar kayak ada suara bel pintu berbunyi. Nah, kemudian tapi anehnya gini, belnya berbunyi sekali, kemudian 2 kali. Kemudian lama-lama belnya dipencet-pencet terus, kayak bunyi-bunyi terus, dipencet terus. Nah, si Cika ini merasa kayak keganggu dong, dia juga gak nyaman. Jadi si Cika buru-buru, dia bersihin diri, kemudian dia mutusin buat ke bawah bukain pintu. Nah, dia mikir, ini si Andi kemana sih? Si mbaknya kemana sih? Mungkin lagi pada sibuk kali. Akhirnya si Cika buru-buru nih, dia turun tangga buat bukain pintu. Tapi pas dia lagi mau turun tangga, tiba-tiba si Cika ini kayak jatuh kayak didorong. Nah, lalu si Cika teriak dong. Nah, karena dia berteriak, akhirnya si Mbak dan si Ko Andi datang samperin, kaget. Kemudian si Ko Andi marah-marah sama si mbaknya. Ko Andi ngomong ke mbaknya, Mbak ini kalau misalnya ngepel yang bener dong, itu sampai licin jatuh si Cika. Nah, terus si mbaknya heran dong, si mbaknya ngomong, kayaknya jadwal ngepel saya masih 2 jam lagi deh kok, saya belum ngepel sama sekali. Nah, lalu si Cika juga ngomong ke Ko Andi, iya, tadi pas saya turun juga nggak licin-licin kok, aman-aman aja, tapi tiba-tiba kayak ada yang dorong saya gitu. Nah, lalu Ko Andi sama si Mbak bertatapan, dan si Cikanya juga kayak heran gitu lah ya, cuma dia mikir, enggak lah, dia nggak mikir yang macam-macam. Nah, lalu si Cika ngomong, itu tadi ada bel bunyi kok nggak ada yang bukain sih? Lalu si Mbak dan Ko Andi ngomong, bel bunyi? Nggak ada suara bel, kita nggak denger apa-apa. Nah, sontak si Cika ini kaget dong. Lalu si Cika ini minta izin pulang, dan si Ko Andi tuh kayak udah merasa, wah berarti kayaknya si Cika udah tahu nih, kayaknya udah mulai diganggu nih. Tapi si Cika juga nggak mau cerita ke si Ko Andi. Si Cika bilang izin pulang karena dengan alasan mamanya udah suruh pulang. Akhirnya dia pulang, tapi pas perjalanan dia pulang, si Cika ini udah merasa kayak nggak nyaman gitulah, udah merasa ada yang nggak beres. Nah, jadi ada satu ketika keluarga Andi mengundang si Cika untuk makan malam. Nah, si Cika datang dong. Nah, pada saat itu pas makan malam gitu, si Cika izin buat ke toilet karena toilet lantai bawahnya rusak. Mau nggak mau si Cika ke toilet lantai atas sendiri. Nah, setelah selesai nih, si Cika mau keluar, tiba-tiba lampunya itu mati. Dan pas Cika mau buka pintu, nggak bisa, kayak kekunci. Terus si Cika teriak dong sambil gedor-gedor, Andi bukain pintu di, pintunya macet nih. Nah, terus dari arah luar juga ada yang gedor pintu. Nah, si Cika itu mikir dong, itu si Andi, di bantuin di, ayo. Tapi semakin dia manggil nama si Andi suruh bukain pintu, tiba-tiba dia mendengar kayak suara cewek ketawa kenceng banget, dan tiba-tiba suaranya itu makin deket di samping dia. Kemudian si Cika ngeliat ke arah samping dan dia kaget banget. Dia ngeliat kayak sosok perempuan itu matanya itu hilang kayak bolong, kemudian nangisnya nangis darah. Nah, Cika yang ketakutan dia langsung pingsan. Nah, kemudian si Andi ini bingung, kok Cika lama banget ya ke toiletnya. Akhirnya dia menyusul dong ke lantai atas, dan dia gedor-gedor nggak ada jawaban. Terus dia buka pintu, dia ngelihat si Cika ini udah pingsan. Lalu dibawalah si Cika ke kamar, ditenangin. Setelah bangun, si Cika ini nangis. Kemudian Cika ceritain semua pengalaman-pengalaman yang dia alamin. Dan pada saat itu, tau nggak teman-teman, jadi adiknya si Ko Andi juga cerita nih. Jadi adiknya yang cewek ini juga ngomong. Nah, adiknya ngomong setiap dia kayak beli lipstik, beli apa yang baru, terus kayak gimana ya, kayak
rusak gitu loh, kayak udah ada yang pakai. Terus setiap dia tidur siang, dia tidur malam, kadang dia ngeliat kayak ada satu sosok cewek yang lagi pakai lipstiknya, yang lagi nyisir di kursi meja riasnya gitu. Nah, mendengar itu akhirnya keluarga Andi memutuskan buat memanggil orang pintar ke rumah mereka. Nah, kemudian orang pintar ini sampai di rumah Ko Andi dan melakukan ritual buat memanggil hantu perempuan ini. Kemudian ditanya dong, kenapa hantu perempuan ini mengganggu dan tujuannya itu apa? Dan ternyata hantu perempuan ini itu berasal dari zaman yang udah dulu banget. Jadi kenapalah itu pakaiannya masih kayak tradisional Cina gitu. Dan sebelum dia meninggal, ternyata dia memang sudah ada rencana menikah dengan pasangannya. Tapi karena dia sakit dan pada zaman itu obatnya belum ada lah ya, jadi nggak ada yang sembuhin, akhirnya dia meninggal. Nah, pas itu dia melihat kok Andi ini mirip dengan pasangannya. Jadi dia suka nih sama si Ko Andi. Makanya cewek-ceweknya Ko Andi yang dulu main suka digangguin biar nggak sama si Ko Andi. Tapi hantu perempuan ini sama sekali nggak pernah ganggu Ko Andi. Nah, kemudian ditanya dong maunya gimana supaya tidak mengganggu lagi. Dan perempuan ini ya, hantu perempuan ini tuh ngomong. Nah, jadi kan dia udah lama meninggal. Kemudian kuburannya itu udah lama nggak didoakan lah, ya, disembayangin. Dan dia minta bahwa kayak kita itu ke tempat dia, sembayangin dia, dan juga kayak bawain barang-barang kesukaan dia. Terus ditanya dong mau bawain apa. Dan ternyata teman-teman tahu nggak minta dibawain apa? Kosmetik, minta dibawain lipstick. Hah, aneh dong, lucu kan? Tapi memang itu ternyata semasa hidupnya hantu perempuan ini emang suka dandan. Dia suka bermain dengan lipstick, perwarna pipi. Jadi tuh dia minta dibawain kosmetik gitu buat taruh di sebelah kuburannya gitu. Akhirnya dipenuhi lah. Jadi kayak didoain, dibawain kayak kosmetik-kosmetik baru yang dia suka. Nah, setelah itu dia tidak mengganggu lagi. Dan sekarang si Ko Andinya udah menikah dengan si Cika dan udah punya anak, udah pindah ke Jakarta. Oke teman-teman, cukup sekian ya episode kritis kali ini. Makasih banget ya Ko Andi yang udah mau berbagi pengalaman mistisnya semasa dia muda. Nah, sukses selalu buat Ko Andi dan keluarganya. Nah, oke teman-teman, gimana nih teman-teman? Teman-teman punya nggak pengalaman kayak diikutin sama hantu yang dimana hantu itu suka sama kalian? Nah, kalau ada kalian boleh share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa bagi teman-teman yang suka, di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.